Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Rabu pertama di bulan Agustus. Kita berjumpa kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu karaos tiris ya. Abdi makantos sadinten mah. Iya. Eta mah sadinten hilap, bika hilap teu ibak. Alah, lagi ikut tiris. Subhanallah. Luar biasa ini, memang ini musim ini apa? Kemarau ya. Mudah-mudahan saja kita tidak kesulitan air ya, karena di beberapa tempat kita lihat sudah mulai terdampak. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan taklim kita atau kajian kita pada hari ini, kita akan mulai membahas satu tema penting ya, tema penting, dan saya kira ini merupakan salah satu bagian, bahkan bisa disebut pokok dari risalah kerasulan, terutama risalah kerasulan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi visi perjuangan para nabi itu visinya jelas. Kalau visinya adalah tauhid ya. Nah, kalau misinya yang pertama adalah tilawah, membaca ya. Jadi para nabi, para rasul itu, terutama Rasulullah SAW, itu ditugaskan untuk membacakan ayat-ayat Allah, itu tilawah. Nah, yang kedua adalah tazkiyah. Visinya itu tazkiyah. Jadi kalau tazkiyah itu artinya menyucikan jiwa, menyucikan jiwa. Baru kemudian setelah tazkiyah yang ketiga adalah ta'lim. Ta'lim. Jadi satu tilawah, yang kedua tazkiyah, dan yang ketiga adalah ta'lim. Nah, tazkiyah ini selain tadi merupakan bagian dari
risalah, ya, kerasulan. Juga ini merupakan kunci dasar bagi seorang muslim untuk meraih kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Jabir Al-Jazair di dalam Minhajul Muslim, yu'minul muslimu, seorang muslim percaya, beriman, bi anna sa'adatahu, bahwa sesungguhnya kebahagiaannya fi kilta hayatihi, dalam semua kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu salah satu kuncinya bermula dari tazkiyatun nafsi. Terutama di sini yang nanti kita menjadi fokus bahasannya, yaitu bil adab ma'an nafsi, yaitu berkaitan dengan adab terhadap diri sendiri, Jadi sangat menentukan. Wa tatyibiha wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Jadi kesucian jiwa, kebaikannya, keindahannya, ya, itu modal awal untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia, terutama di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengotorinya, merusak jiwanya, maka berarti dia telah menjerumuskan dirinya kepada kerugian. Nah, ini dalam surah yang selalu ibu baca, dalam surah Asy-Syams, di situ ada firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menjaga kesucian dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh betapa ruginya orang yang mengotori jiwanya. Tuh, Allah yang langsung menggaransi itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini ayat tentang tazkiyatun nafs, ya. Nah, kemudian juga kunci seseorang supaya amalnya diterima oleh Allah, itu juga ditentukan salah satunya oleh kesucian jiwa, ya. Itu jadi kalau betapapun amalnya bagus, ya, megah dalam pandangan manusia, ya, itu, tapi kalau dasarnya bukan berangkat dari kesucian jiwa, itu jangankan diterima oleh Allah, sampai naik ke langit saja itu dia tidak akan bisa. Nah, ini bisa kita lihat penjelasannya ada di Al-Quran surah Al-A'raf, ayat surah Al-A'raf mulai ayat 40. Di surat Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan
bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan dia merasa sombong, ya, merasa sombong daripadanya. Wastakbaru anha, dia merasa sombong, menyombongkan diri dari ayat-ayatnya itu. La tufattahu lahum. Nah, itu ada di surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum, tidak akan dibukakan lahum kepada mereka abwabus samai, pintu-pintu langit. Jadi tertolak, tidak akan naik ke langit. La tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu bisamil khiyat, sehingga unta bisa masuk ke lubang jarum. saking mustahilnya, saking mustahilnya itu. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu bisamil khiyat, sehingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Ya, jadi begitu mustahilnya. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat jahat. Lahum min jahannama mihadun, bagi mereka min jahannama, dari jahannam, mihadun itu tempat tikarnya, gitu ya. Tikarnya itu nanti di akhirat itu adalah tikarnya itu di dalam jahannam. Wa min fawqihim, dan di atas mereka ghawasun, selimut yang terdiri dari api neraka. Wa min fawqihim ghawasin. Wa kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan saya kemarin subuh ini manggil istri, Bun, coba kesini sebentar. Ini Bapak baca kitab ini. Ini ada Irsyadul Ibad nama kitabnya ini. Kitab kuning gitu. Irsyadul Ibad. Saya ini Ibu salah satu tanbih namanya. Ini ada bab yang sangat menakutkan bagi kita. Faslun bi tahrimi ta'khiris salat. Pasal tentang pengharaman atau haramnya mengakhirkan sholat. Mohon. Saking hati-hatinya mungkin ya. Iya. Bi tahrimi ta'khiris salat an waqtiha, dari waktunya, amdan, secara sengaja. Terutama nusuk karaos teh sholat isya kan? Iya, mohon kan?
Coba ini ya, kira. Baca lagi. Ini. Waslun bi tahrimi ta'khiris sholati an waqtiha amdan wastihbabi ta'jiliha li awalil waqti. Dan dianjurkannya untuk menyegerakan melaksanakannya di awal waktu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, maka wail, kecelakaan bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan salat mereka. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum alladzina yuakhiruna sholata, siapa mereka yang disebut fawailul lil musallin itu? Nah, dijelaskan dalam hadis, mereka adalah orang-orang yang suka mengakhirkan sholat ya, an waktiha, dari waktunya. Jadi ancamannya wailun. Apa itu wail? Wal wailu syiddatul adabi. Wail itu adalah adab yang sangat keras. Wakila, dan dikatakan wailun itu wadin fi jahannam, adalah sebuah lembah di dalam jahannam. Lau sayyarat fihi, kalau berjalan, fihi, di lembah itu, jibalud dunya, bukit-bukit dunia, ladzabatin, niscaya dia akan lenyap seketika. Itu akan hancur. Min syiddati hurrihi, gitu. Karena saking panasnya. Bahwa maskanun, Allahu Akbar, dia itu maskanun, akan menjadi tempat ya, mayyu akhirus sholat, bagi orang yang suka mengakhirkan sholat, mengakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya. Wa akhraja al-Hakim wa Tirmidzi an Ibnu Abbas, dan telah mengeluarkan Al-Hakim At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a bainas sholataini, barang siapa yang mengumpulkan di antara dua sholat. Mengumpulkan di antara dua sholat, maksudnya tanpa alasan. Tanpa alasan. Faqad ata baban, maka sungguh dia telah mendatangi baban, sebuah pintu, min abwabil kabair, pintu dari dosa-dosa besar. Jadi upami orang ngahajak gitu ya, karena melalaikan. Nah, anu eta teh ning bahasa tarsok teh. Nah, tarsok ya. Ntar besok tarsok. Maka itu dikatakan tadi, faqad atababan min abwabil kabair. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibnu Umar, salah satu la yaqbalullahu ta'ala, ada tiga yang tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, minhum, di antara mereka itu sholatul rajuli, adalah sholatnya seseorang ya ummu qauman, yang bermakmum kepada suatu kaum, wahum lahu karihuna, sementara mereka itu lahu, kepada sholatnya itu, karihuna, adalah orang-orang yang karihun. Karihun itu orang yang tidak serius
Nah, tidak serius ya. Karihun sanes karuhun ya. Karihuna warrajulu la ya'tis shalah, dan seseorang yang tidak mendatangi sholat illa dabbaran, kecuali sholatnya dabbar. Wad dabbaru ayyatiha, yang dimaksud dabbar itu adalah dia mendatangi sholat ba'da ayyafutaha, sesudah waktunya habis. sesudah waktunya habis. Itu warajulun, dan seseorang i'tabada muharraran ay ja'alahu aidan, jadi tadi dua tabu yang jadi catatan penting itu. Kemudian ini panjang penjelasan. Tapi yang kemudian saya ceritakan sama istri saya, ini nih ada kisah wahukiya an ba'dis salafi, dan diceritakan dari sebahagian salaf, annahu dufina ukhtan. Nah, seorang salaf ini satu ketika ia dapana menguburkan ukhtan, seorang saudari perempuan, lahu baginya, matat, yang meninggal, fasaqata minhu. Nah, ketika menguburkan itu lalu terjatuh daripadanya kaisan pilih, jadi semacam benda lah, sejenis jam tangan gitu ya. Itu tiba-tiba tanpa sadar jatuh ke kuburan. Kaisan pihi malun pi qabriha, itu yang bernilai harta di dalam kuburan. Walam yash'ar bihi, dan dia tidak sadar. Hatta insarafa an qabriha, kemudian ia mendatangi kuburannya. Summa dzakarahu faraja'a ila qabriha, kemudian seorang sahabat salaf ini, ia kembali ke kuburan saudarinya itu. Pana basyahu ba'da man sarafan nas, kemudian dia menggali lagi kuburannya itu sesudah orang-orang lain bubar. Orang lain sudah. Fawajada al-qabra, lalu dia mendapati kuburan saudarinya itu yas'alu 'alaiha naron, menyala padanya api. Itu kemudian paradda at-turab, ditutup saja lagi kuburannya itu dengan tanah. Waraja'a ila ummihi, kemudian siapa nih sahabat salaf ini, lalu dia kembali kepada ibunya, bakian, sambil menangis, hazinan, menangis karena sedih melihat saudarinya bernasib seperti itu. Faqala, lalu berkata sahabat ini, ya amahu, wahai ibu, akhbirini an ukhti, beritahukan kepadaku tentang saudaraku yang meninggal itu. Wa makanat ta'mal, apa yang dia amalkan. Qalat, berkata si ibu itu, wa masu'alika anha, apa yang kau tanyakan tentang dia. Berkata sahabat, ya ummi ra'aitu qabraha, aku melihat kuburannya, yasta'ilu 'alaiha nar, itu menyala padanya api. Babakat, lalu ibunya itu
menangis. Waqalat, lalu berkata, ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka, terbukti saudarimu itu tatahawana bis sholat, sok ngalalaworakeun sholat. Itu bahasa Sunda nama. Sok ngalalaworakeun sholat. Terang ngalalaworakeun melalaikan. Tatahawana bis sholati wa tuakhiruha, dan suka mengakhirkannya, an waktiha, dari waktunya. Fahada halun, maka inilah keadaan atau nasib man yuakhirus sholat, orang yang mengakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya begini nih, pakai pahalun, orang yang mengakhirkan, yang melalaikan sholat saja sudah seperti itu. Lalu bagaimana keadaan orang yang tidak sholat? Insya Allah ini secara pribadi saya sengaja selalu baca ini Bu, kitab-kitab yang seperti ini untuk tanbih. Ya, sebagai tanbih, sebagai apa? Peringatan. Nah, peringatan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu sekalian. Jadi tadi tuh kembali ke ayat berapa tadi? Al-A'raf ya, Bu? 40. Al-A'raf ayat 40. Jadi pentingnya kita pentingnya kita membekali diri dengan tazkiyatun nafsi. Salah satu aktualisasi pengamalan dari tazkiyatun nafsi itu adalah adab terhadap diri sendiri. Adab terhadap diri sendiri. Jadi salah satu bentuk dari tazkiyatun nafsi itu adalah adab terhadap diri sendiri. Al-adab ma'an nafsi. Al-adab ma'an nafsi. Al-adab Al-adabu ma'an nafsi. Al-adabu ma'an nafsi. Ma'an nafsi. Oke, ini salah satu bentuk atau wujud dari tazkiyatun nafsi itu adalah al-adab ma'an nafsi. Adab terhadap diri sendiri. Ini akan kita fokus bahas. Baik. Adab terhadap diri sendiri itu Bu, intinya ada 4. 1, at-taubat. At-taubatu. At-taubatu. At-taubah. Tobat. Ya. Oke, yang kedua, adab terhadap diri sendiri itu adalah disebut namanya Ibu al-muraqabah. Al-muraqabatu. Nah, al-muraqabatu. Al-muraqabah. Ya. Yang ketiga, Ibu, adab terhadap diri sendiri itu disebut namanya al-muhasabah. Al-muhasabatu. Dan yang keempat disebut namanya al-mujahadatu. Al-mujahadah. Al-mujahadah.
Bismillah. Sebelum kita bahas secara detail tentang empat bentuk dari empat macam dari al-adab ma'an nafsi, terlebih dahulu tadi Ibu ayat tadi belum selesai itu. Al-A'raf ayat berapa tadi? 40 ya. 40 sampai 41 itu. Ya. Nah, kalau tadi itu sampai 41 itu berita yang menakutkannya. Nah, selain ayat lanjutannya ini berita yang menggembirakannya. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh. Beramal soleh. Kalau setiap muslim, Ibu, setiap aktivitasnya itu insya Allah menjadi amal soleh. Jadi amal soleh itu semua aktivitas hidup yang didasarkan karena iman. Jadi kalau Ibu pulang ke rumah nanti memasak masakan yang yang paling enak, itu juga amal soleh. Ya. Amal soleh antara masak. Sukai suami. Ya. Bahkan ada satu hadis ini paling sederhana. Ibu satu ketika memindahkan di rumah itu namanya Bu? Perkakas ya, apa? Ya, perabotan di rumah. Itu ya. Ngatur posisi gitu ya. Mau dipindahkan nih posisinya. Itu dengan niat untuk menyenangkan keluarga. Maka Ibu itu dalam kata hadis itu akan memenangkan perhatian Allah. Jadi itu kan sederhana sekali. Iya, itu akan memenangkan perhatian Allah. Iya. Nah, jadi itu yang dimaksud amal soleh. Wallazina amanu wa amilus solihati lanukallifu nafsan, kami tidak membebani satu jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi dalam beramal itu tidak usah terlalu ekstrim gitu. Jadi tuntunan hadisnya itu salah satu hadis yang lain. Kalau beramal itu lakukan sewajarnya. Qaribu wasaddidu. Lakukan amal itu dengan penuh semangat, ya. Penuh semangat, penuh vitalitas. Itu. Tapi wasadidu itu secara cermat gitu,
secara cermat, secara tepat. Konsisten. Ya, ya. Lillah. Itu harusnya tidak usah berlebihan. Ya. Lurus. Jadi kalau kita sudah dasarnya iman, kemudian kita beramal soleh dengan yang terbaik dan secara proporsional. Nah, tapi syarat berikutnya kita jangan GR. Jangan GR. Dalam arti begini, wah pasti amal saya mah. Amal saya mah pasti bakal diterima oleh Allah. Itu. Apalagi kalau kemudian kita sampai GR, wah pokoknya amal saya yang ini mah insya Allah bisa mengkapling surga. Nah itu yang Tapi kita. kalau ini kalau suka ragu pada apa terima tidak ya sudah berusaha gitu. Tapi suka ada Was-was ya. Gitu ya. Ya, itu lebih bagus Ibu. Itu lebih bagus ya. Artinya begini, kita jangan GR. Jangan kepedean ya Pak ya. Ya, jangan kepedean. Apalagi memastikan, wah pasti amal saya memastikan. Itu seolah-olah kita justru yang seperti mengatur Allah, begitu. Mengatur Allah. Nah, jadi petunjuk dari Rasulullah SAW itu Ibu, qaribu wasaddidu. Itu qaribu itu lakukan, beramal itu dengan penuh semangat, ya. Penuh semangat, penuh vitalitas. Qaribu atau qalibu? Qaribu. Qaribu wasaddidu. Nah, tapi tadi kita tidak boleh GR. Itu. Mengapa? Karena betapapun baiknya amal seseorang, itu sesungguhnya tidak bisa menjamin bahwa dia bisa membeli surga. Itu. Fa innahu la yanjua ahadun bi'amalihi. Karena sesungguhnya tidak akan selamat seseorang semata-mata karena amalnya. Itu semata-mata karena amalnya. Lalu sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan Anda wahai Rasulullah? Lalu Nabi berkata, beliau bersabda, wala ana, termasuk juga aku. Illa ayyataghammadani Allah. Hanya saja Allah telah menyelimuti aku. Bentena gitu, bedanya dengan kita ya. Hanya saja Allah telah menyelimuti aku birahmatin minhu wa fadlan. Itu bedanya dengan kita. Rasulullah sudah diselimuti oleh Allah dengan dua hal, birahmatin dengan rahmat dan karunia. Itu dan karunia. Nah, jadi dari sini Rasulullah menegaskan bahwa ketika kita beramal itu lakukan secara sungguh-sungguh tapi secara proporsional dan kita tidak boleh GR. Itu. Baik. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka itu kekal berada di dalamnya. Termasuk ayat yang menjadi dalil ya tentang tazkiyatun nafsi, yaitu surat Al-Asri, Ibu. Surat Al-Asri yang insya Allah sudah sangat hafal. Itu kebangetan kalau Ibu tidak hafal. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus wa tawassaw
bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian kaitan juga dengan al-adab ma'an nafsi ini, Nabi bersabda, wa qaulur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kullukum, semua kamu yadkhulul jannata, pasti akan masuk surga. Sadaya lagi umat Nabi Muhammad pasti akan masuk surga. Sadaya lagi illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk ke surga. Sahabat heran, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk ke surga wahai Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, man ata'ani, orang yang taat kepadaku, dakhala jannah, pasti dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia telah aba. Aba itu tidak mau, bahasa Sunda nama mungen. Mungen, alim lebet kasawarga. Itu. Nah inilah masih banyak Ibu ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjadi menjadi motivasi ya kepada kita untuk dalam rangka tazkiyatun nafsi. Kita langsung Ibu, pertama ke taubat. Jadi yang dimaksud dengan taubat di sini yaitu at-takhalli an sa'irid dunubi wal ma'asi. At-takhalli, kalau kata Syekh Junaid itu kan ada 3 terminal menuju keriduan Allah itu. Ada 3 terminal. Satu namanya at-takhalli. 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 Ada 3 terminal. Satu at-takhalli. 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 Ya, mohon. Yang kedua at-tahalli. 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 Yang ketiga Ibu, ini uniknya bahasa Arab Ibu. Ini punya makna yang sangat mendasar. Yang ketiga namanya at-tajalli. At-tajalli. Coba Ibu, kalau ini dengan kha, Bu. At-takhalli. Ini dengan ha. At-tahalli. At-tahalli. Ini at-tajalli. Ya. Kalau at-takhalli, nah taubat itu intinya maknanya adalah at-takhalli, mengosongkan diri, membersihkan diri. At-takhalli an sa'irid dunub wal ma'asi, mengosongkan diri atau membersihkan diri dari semua dosa dan kemaksiatan. Tuh, mengosongkan diri. Wan nadmu ala kulli dhanbin. Nah, tapi di samping kita mengosongkan diri dari dosa dan maksiat, ada syarat yang kedua dalam taubat, yaitu an-nadmu ala kulli dhanbin. Apa an-nadmu? Menyesali. Menyesali atas setiap dosa. Nyesel itu, nyesel. Itu kurang masuk kadang kawis. Ya mak abdinya saya Ibu kadang-kadang suka nyesel. Aduh, hanya kau nyesel.
tadi teh aya barang alus teu kabeli. Ibu suka begitu tidak? Kapungkur ya. Ya itu. Jadi yang kedua Ibu, an-nadmu, menyesali an-nadmu ala kulli dhanbin salibin, menyesali setiap dosa yang telah berlalu, ya, dan bin salibin. Kemudian yang ketiga wal azmu ala adamil audati ila dzanbi bil muqbilil umri. Wal azmu ala adami, dan punya tekad yang kuat untuk tidak akan mengulang kembali. Punya tekad yang kuat untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosa itu pada waktu yang akan datang. Itu inti dari taubat itu. Itu 3. 1 at-takhalli ya, anid dunub, an sairid dunub wal ma'asi. Yang kedua wan nadmu ala kulli danbin salibin, menyesali atas semua dosa yang telah berlalu. Dan yang ketiga wal azmu ala adamil audati, bertekad kuat untuk tidak akan mengulang kembali. Nah, inilah yang disebut taubatan nasuha. Ini seperti disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim surat berapa ya? At-Tahrim jauh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu ayyukaffiru ankum. Ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, mudah-mudahan Tuhanmu sekalian ayyukaffira, mudah-mudahan dia menghapus kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan kamu semuanya. Wa yudkhilakum, dan mudah-mudahan dia memasukkanmu al-jannatin tajri, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu diantara ayat. Orang yang taubat juga dipastikan pasti beruntung. An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, hei orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, hei manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Fa ini, karena sesungguhnya aku atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Rasulullah 100 kali, padahal Rasulullah itu dimaksud.
Jadi Rasulullah itu ibu dimaksum itu sesudah beliau menerima wahyu. Saparangkos nampi wahyu. Itu penjelasannya ada di surah Al-Fathu ibu. Di surah Al-Fathu. Di surah Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham. Ibu-ibu kan tiap hari yang baca Al-Fathu waktu pengajian. Inna fatahna laka fatham liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Itu kata kuncinya. Liyaghfira lakallah, supaya Allah mengampunimu. Nah itu supaya Allah mengampunimu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tanda petik ya, sebagai manusia beliau memang dimungkinkan pernah hilang, karena itu diampuni oleh Allah. Tapi itu terjadi qoblal wahyi, sebelum turunnya wahyu. Sebelum turunnya wahyu. Jadi kalaupun ada potensi beliau berbuat hilaf itu sebelum turunnya wahyu. Adapun setelah turunnya wahyu, maka sepenuhnya beliau itu dimaksum oleh Allah. Nah, itu dimaksum oleh Allah. Itu di surat Al-Fathu. Di surat apa? Maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah. Tubu ilallah. Nah, jadi ibu kalau Rasulullah itu bersabda, jadi kalau hadis ya, ini kan hari ini Pak Panji Gumilang itu sudah ditetapkan tersangka ibu. Tersangka penodaan agama. Ya, nah salah satu yang dipersangkakan itu karena beliau itu mengajarkan kepada santri-santrinya di antara kalimat yang menyesatkan, yaitu kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an. Gitu itu. Jadi seakan-akan Al-Qur'an itu adalah perkataan Rasulullah. Gitu. Padahal Al-Qur'an itu bukan. Itu mah bukan perkataan Rasul, itu mah kalamullah. Bahasa itu kalamullah. Kalamullah. Itu akidah itu. Itu persoalan akidah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalamullah itu merupakan perwujudan dari sifat kalamnya Allah. Nah, kan ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, salam, muridan, yang sami'an, basirat, mutakal, mutakallimah. Itu yang terakhir ibu, yang 20. Dalam sifat yang dirumuskan oleh Imam Al-Asy'ari kan itu 13. Nah, oleh Imam Al-Maturidi disempurnakan menjadi 20. Jadi Al-Quran itu merupakan wujud dari sifat kalamnya Allah. Itu dalam ilmu akidah. Sedangkan sifat menurut, nah ini nih sedikit kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ibu. Akidah Ahlus Sunnah. Sedangkan antara sifat dan zat Allah itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan ibu. Sifat itu bukan zat, tapi dia sifat itu bukan zat. Ya. Itu sifat itu bukan zat ibu. Tetapi walahiyal ghairu, tapi dia bukan selain daripada dan kumahanya. Lahia gini, kalau bah itu memang ini termasuk semantik ibu. Itu jadi
sebetulnya kalau santri itu pernah belajar gitu. Ya, karena itu saya tidak terlalu kaget dengan omongan Rocky Gerung, Bu. Itu karena pernah belajar yang namanya semantik, ya, ilmu mantik gitu. Jadi dalam Jauharut Tauhid itu ada kaitan dengan hubungan dengan zat dan sifat itu gitu. La hiya huwa, sifat itu bukan zat gitu. Wala hiya ghairuh, tapi dia bukan selain daripada zat. Ya. Contohnya, punten. Warna peci saya apa nih, Bu? Hitam. Nah, hitam yang ada pada peci saya ini bukan peci. Jadi hitam itu adalah sifat dari peci ini. Itu. Tapi dia tidak bisa dipisahkan. Itulah hubungan antara zat dan sifat. Karena itu Ibu, kalamullah itu, Al-Quran itu tidak terpisah dari Allah Subhanahu. Itu. Maka dulu dalam ada pernah kisah Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu, bahkan beliau itu mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan prinsip bahwa Quran itu qadim. Ya, qadim, bukan hadis. Itu. Sementara khalifah ketika itu berkeyakinan bahwa Quran itu hadis. Itu hampir sama dengan Panji Gumilang. Keyakinan. Nah, dibawa ke mahkamah itu. Imam Hambali tetap beliau itu bersikukuh tidak mau kompromi dengan ketetapan dengan yang diyakini oleh penguasa. Akhirnya beliau dipenjarakan, Imam Hambali. Nah, Imam Syafi'i ketika didakwa di pengadilan, beliau itu pura-pura ngantuk, Bu. Pura-pura ngantuk gitu. Anta Syafi'i gitu kata hakim. Sekarang giliranmu Syafi'i, Imam Syafi'i. Itu kata Imam Syafi'i itu sambil pura-pura ngantuk. Anak? Naam anta. Itu ya. Betul katanya engkau. Iya. Itu kata Imam Syafi'i, anak? Naam anta. Anak hadis. Kata Imam Syafi'i, saya? Iya betul. Kamu? Oh, kalau saya hadis. Itu. Jadi beliau selamat Imam Syafi'i itu karena beliau itu tidak kalah ini, Bu. Ya, tidak kalah berhujah. Itu. Jadi yang hadis itu bukan Al-Quran menurut beliau, tapi dirinya. Itu, tapi dirinya. Nah, itu sebegitunya Ibu mempertahankan teologi. Nah, maka saya ingin menunjukkan bahwa itulah salah satu contoh kesesatan, penyimpangannya itu di sini. Penyimpangannya. Baik. Kita lanjutkan. Tubu ilallah. Jadi Rasulullah SAW beliau bertaubat dalam satu hari itu 100 kali. Man taba qabla an tutli'a syamsa. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit min maghribiha, dari arah baratnya, taballahu alaihi, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Artinya pintu taubat itu akan terbuka selama matahari belum terbit di barat. Terbit di barat. Saya kira ini tentang taubat ya. Sudah sering kita ini, tapi yang paling penting bagaimana kita menjiwainya. Yang kedua Ibu, al-muraqabah. Al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah, Ibu sering dengar ada malaikat, 2 malaikat. Kenapa, Bu? At-tahalli. Baik, ya. Kalau at-tahalli itu sudah berbeda wilayah
dari taubat itu. Ya, jadi itu saya hanya ingin menjelaskan tentang 3 tahapan pencarian kebaikan ya. Jadi terminal yang paling awal disebut namanya takhalli. Ya, tapi kita lanjutkan perjalanan berikutnya, disebut namanya tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli itu menghiasi diri, menghiasi diri dengan amal-amal soleh. Itu tahalli. Tahalli. Jadi mengosongkan jiwa. Kalau takhalli mengosongkan jiwa dari apa? Dari dosa dan maksiat. Kemudian tahalli itu yaitu menghiasi diri dengan amal-amal soleh. Ibarat rumah ibu, sebelum dihiasi kan dibersihkan dulu. Itu dibersihkan dulu kotoran-kotorannya, ya. Ramat lancahnya, dibersihkan dulu setiap kotorannya. Nah, setelah dipastikan bersih, ya, baru kemudian ibu dihiasi dengan bunga, dihiasi dengan apa Bu? Dengan lukisan, dihiasi dengan berbagai pernak-pernik. Nah, menghiasi itulah disebut tahalli, ya, tahalli. Yaitu dengan apa? Dengan amal-amal soleh, terutama ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Nanti insya Allah akan masuk di muhasabah ibu. Itu tentang tahalli kita akan lihat lebih detail di muhasabah. Ya. Kemudian yang terakhir itu tajalli. Waduh, kalau tajalli itu hanya dimiliki oleh para kekasih Allah. Tajalli itu penampakan. Ya, penampakan cahaya Allah. Ya, dalam kehidupan seorang hamba, ya, penampakan itu tajalli. Jadi itu sudah merupakan buah dari takhalli dan tahalli, melahirkan yang namanya tajalli. Ya, kalau kita mah paling tidak penampakan takhalli dan tajalli itu dalam bentuk amal ini. Itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Baik. Jadi muraqabah itu wahia ayyakhudal muslimu nafsahu. Ayyakhudal muslimu nafsuhu bimuraqabatillahi ta'ala. Jadi ketika seorang muslim menyadari, menjadikan dirinya bahwa dirinya itu selalu merasa diawasi, ya, dimonitor, dipencerong, suruh bahasa Sunda. Dipencerong, ya, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yulzimuha iyyaha bi kulli lahdatin min lahdatil hayat. Dan dia meniscayakan bahwa dirinya itu selalu diperhatikan dalam setiap langkah min lahdatil hayati, dari setiap langkah kehidupannya, hatta yutimma laha al yaqinu, sehingga menjadi sempurna, sehingga dia memiliki kesempurnaan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala muttali'un 'alaiha, selalu muttali, selalu mengawasi, selalu mengawasi, bukan hanya mengawasi, memperhatikan dengan seksama. Muttali, ya.
alimun bi asrariha. Allah maha tahu, yakin bahwa Allah itu maha mengetahui terhadap rahasia-rahasia dirinya. Tidak ada yang tersembunyi. Raqibun ala a'maliha, dia maha mengawasi terhadap seluruh amalnya. Qaimun 'alaiha wa 'ala kulli nafsin, selalu berdiri padanya dan pada setiap diri dengan apa yang dia usahakan. Wa bidzalika ya tasabbuh mustaghriqatan bimulahadati jalalillahi wa kamalihi. Maka dengan demikian jadilah dia tenggelam ke dalam perhatian Allah Jalla wa Jalla yang maha sempurna. Sya'iratan bil unsi bi dzikrihi wajidatan rahati bi ta'atihi radibatan fi jawarihi muqbilatan alaihi mu'ridatan amman siwaha. Maka dia selalu menyadari, jiwanya itu selalu menyadari di dalam zikirnya ya. Dalam zikirnya dia larut dalam ketaatannya. Kemudian raghibatan bi jawarihi, selalu berharap di dalam dalam jawarihnya, dalam seluruh anggota badannya. Muqbilatan alaih, selalu mukbil, menghadap kepadanya. Sehingga orang yang muraqabah itu dia berusaha untuk berpaling dari selain dia, dari selain Allah. Wa hadza ma'nal Islam, dan inilah makna Islam yang sesungguhnya. Itu jadi orang yang muraqabah itu maka dia akan terdorong untuk selain menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk, dia juga berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Itulah sejatinya seorang muslim. An-Nisa ayat 125 itu. Wa man ahsanu dinan, maka siapakah orang yang paling baik agamanya, mimman aslama, dibandingkan dengan orang yang benar-benar berserah diri, menyerahkan dirinya, wajhahu lillah, dia menyerahkan dirinya kepada, mimman aslama wajhahu, jiwa dan raganya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia selalu berbuat ihsan. Itu berbuat ihsan. Jadi kalau muhsin itu bukan hanya berbuat biasa, tapi berbuat yang terbaik. Muhsin. Muraqabah dengan ya begini Ibu, seseorang itu misalnya seorang pegawai ya di satu instansi, kalau pegawai itu belum merasa muraqabah maka dia cenderung untuk melakukan ketaatan atau kebaikan itu selama berada dalam pengawasan. Nah, ketika orang yang mengawasinya pergi atau sudah berlalu daripada dirinya, maka kinerjanya itu berkurang, begitu ya, kinerjanya itu. Nah, berbeda dengan orang yang muraqabah. Maka apakah ada yang mengawasi atau tidak, dia akan tetap berbuat yang terbaik. Nah, itu jadi itu merupakan apa ya? Jadi muhsin itu berarti merupakan pantulan, Ibu. Pantulan ya, sebagai efek positif dari muraqabah ya, muraqabah. Karena itu dalam konteks ini saya dalam beberapa kesempatan itu memberanikan diri untuk menyampaikan bahwa tazkiyatun nafsi itu
itu sesungguhnya lebih luas, lebih dalam, lebih substantif dibandingkan dengan revolusi mental yang pernah diusung oleh pemerintah. Ya. Dan revolusi mental itu arahnya ke situ Ibu sebetulnya. Itu terutama ditujukan kepada para pegawai. Ya, para pegawai yang terindikasi melakukan penyimpangan. Nah, jadi kalau di zaman Pak Harto katanya dulu kan korupsinya itu terpusat Bu di Jakarta. Nah, di pimpinan pusat. Aina mah itu karena beringinnya sudah tidak lagi ini, ya jadi setan nanti kemana-mana. Jadi jurik nanti kemana-mana, menyebar gitu, menyebar. Jadi salah satu gagasan revolusi mental itu salah satunya itu untuk menghadirkan apa yang dulu digagas di zaman Orde Baru itu namanya waskat. Pernah dengar waskat? Pengawasan melekat. Pengawasan melekat. Ya. Kalau kita mah bukan pengawasan melekat, pengawasan malaikat. Pengawasan malaikat. Ya. Nah, jadi itu Ibu. Ya. Ini tolong diteraskan itu, soalnya kita diedit ini dia ya. Bahaya. Ya, baik Ibu. Nah, jadi Ibu sekalian, nah ini yang tazkiyatun nafsi itu muraqabah itu. Jadi ayyakhudal muslimu nafsuhu. Jadi muraqabah itu ketika seorang muslim menjadikan dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa yulzimuha. Nah, maka dia meniscayakan bahwa setiap detik ya, setiap langkah dari kehidupannya itu merasa diperhatikan oleh Allah sehingga menjadi sempurna keyakinannya bi annallaha muttali'un 'alaiha alimun bi asrariha raqibun 'ala a'maliha. Karena Allah Maha memperhatikan dengan seksama terhadap dirinya. Allah Maha tahu terhadap rahasia-rahasia. Ya. Di sini ada kisah nih, contoh Ibu. Ini muraqabah. Ketika Siti Zulaikha menyekap Yusuf di satu ruangan, tapi Yusuf kan itu digoda kan. Ketika itu Siti Zulaikha Ibu menutup patung yang ada di sampingnya, ditutupan patung. Ya patung itu ditutupan. Kata Nabi Yusuf, kenapa patung itu kau tutupi? Malu. Kata Nabi Yusuf itu, kata Nabi Yusuf, penglihatan Allah lebih cepat daripada penglihatan kita. Gitu ya. Itu muraqabah ya. Muraqabah mustaghriqatan bimulahadati jalalillah. Ya, jadi itulah hakikat keberagamaan keislaman yang sesungguhnya. An-Nisa ayat 225. Wa man ahsanu dinan. Siapakah orang yang paling baik agamanya? Mimman aslama wajhahu, dibandingkan dengan orang yang menyerahkan jiwa raganya lillahi kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan. Muhsin. Loh, kalau muhsin mah Ibu lah dikapitalin muhsin. Jadi seorang muhsin itu tidak ada dalam hidupnya kecuali yang baik-baik. Itu muhsin namanya. Daya cawadeuna Ibu. Aduh, eta mah Ibu. Muhsin. Daya cawadeuna
Jadi semuanya itu baik. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun. Nah, Ibu, itu dikuatkan dalam surat Luqman ayat 22. Wa man yuslim wajhahu, barang siapa yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah, wa huwa muhsinun, lalu dia berbuat ihsan dalam segala keadaan, faqadistamsaka, maka sungguh berarti dia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, kepada tali yang kuat. Tali yang kuat. Surat Luqman. Duh, headetnya Pak Presiden aya nu kieu nya. Benar menawi. Duh, Gusti mudah-mudahan. Saya kurang-kurang ngadu orang Bu, mudah-mudahan ayah lah insyaallah-nya. Subhanallah. Wa'lamu annallaha, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu ma fi anfusikum, dia maha tahu segala sesuatu yang ada pada diri kamu sekalian. Fakhdaruhu, maka waspadalah, berhati-hatilah. Al-Baqarah 235. Itu juga ayat tentang muraqabah yang paling sering kita baca di An-Nisa ayat 1, Ibu. Itu, tapi saking seringnya itu maknanya tercandugi karena mana? Ayat 1, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat An-Nisa ayat 1. An-Nisa ayat 1 itu ayat tentang pernikahan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu ayat An-Nisa, itu ayat sok diaos dina ayat sadacan akad sadacan akad innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min qur'anin wa ma ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan in tufiduna fihi. Surat Yunus ayat 61 itu. Wa ma takunu, dan apa yang kamu terbukti pisa'nin, dalam satu keadaan. Pisa'nin. Wa ma tatslu minhu, dan apa yang kamu baca minhu, daripadanya, minal qur'ani, dari Al-Qur'an. Wa ma ta'maluna, dan apa yang kamu amalkan, min amalin, dari suatu amal, illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali kami pasti menyaksikan semua yang kamu amalkan, yang kamu baca. Ittufiduna fihi. Yunus. Nah, maka penjelasan tentang muraqabah ini akhirnya ditutup, Ibu, dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ditanya tentang ihsan. Oh, karena itu pertanyaan Ibu tadi betul. Jadi orang yang muraqabah itu pasti dia berbuat ihsan. Nah, malaikat Jibril kan bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Nabi, beritahukan padaku tentang ihsan itu. Kata Nabi, anta'budallaha, kamu beribadah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu,
seakan-akan engkau melihat dia. Fa illam takun tarahu, jika engkau belum mampu merasa melihat dia, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia pasti melihat engkau. Itu melihat engkau. Ihsan. Baik. Kenapa Ibu? Diulang. Yang mana Ibu? Yang barusan. Anta'budallaha ihsan. Jadi muraqabah itu aktualisasinya adalah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ini ihsan. Ini yang dimaksud dengan ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia. Jika engkau belum mampu merasa melihat dia, melihat dia matudai kumahanya. Jadi ya melihatnya bukan dengan mata, bukan dengan kasat mata, tapi dengan basirah namanya, dengan mata batin. Jika engkau belum mampu merasa melihat dia, fa illam takun tarahu, jika engkau belum mampu melihat dia, fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya dia melihat engkau. Ini muraqabah. Bisa juga ya Ustaz, melakukan dari dekat itu sangat dekat. Iya. Sangat dekat. Iya. Qila lil Junaid rahimahullah bima yasta'anu ala ghaddil basar, bima yusta'anu ala ghaddil basar. Dikatakan kepada Syekh Junaid, seorang sufi Syekh Junaid, bima yusta'anu, dengan apa seseorang ditolong ala ghaddil basari, supaya dia dapat menutup pandangan. Qala, berkata Syekh Junaid, bi'ilmika, dengan ilmumu, anna nadharan nadiri ilaika, bahwa sesungguhnya penglihatan orang yang melihat kepadamu, asbaqu, itu lebih mendahului, telah mendahului min nadhraka ilal mandzurilah. Jadi penglihatan Allah itu lebih cepat
ketika saya ingin melihat objek ini, itu penglihatan Allah itu lebih dulu, lebih mendahului. Jadi itu katanya salah satu kiatnya, kata Syekh Junaid. Bi'ilmika anna nadharan nadhiri ilaika asbaqu min nadhrika ilal manzur. Jadi penglihatan orang yang melihat itu mendahului, lebih dulu dibandingkan dengan penglihatanmu kepada objek yang kau lihat. Jadi apa ya? Penglihatan Allah itu lebih cepat. Ini testimoni. Nah, termasuk tadi itu ibu yang ini, yang kisah dari itu Zulaikha itu ada di Siti Zulaikha. Yang sering kita dengar kisah tentang muraqabah ini ibu. Ibu pernah mendengarkan kisah tentang ini Huqiyah Manusyari anak para bijaman ini. Oh iya, Qala Abdullah bin Dinar, berkata Abdullah bin Dinar, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab. Satu ketika aku keluar beserta Umar bin Khattab ila Makkah, ke Mekah. Fa'arrasana bi ba'dit tariq, kemudian kami mampir di di perjalanan, di sebahagian perjalanan. Fanhadara alaina ra'in minal jabal, kemudian mendekati, kemudian menghampiri kepada kami seorang gembala di satu bukit. Faqala lahu Umar, lalu berkata kepada si gembala itu Umar, ya Ra'in, hei pengembala, bi'na syatan min hadhil ghanam, jualnya satu ekor saja kepada kami dari hewan-hewan ini. Berkata si gembala itu, innahu mamlukun, oh maaf Tuhan, ini ada yang memilikinya orang lain, saya hanya mengembala saja. Faqala lahu Umar, lalu berkata kepada si gembala itu, qala li sayyidika, qala li atuh eta mah saeutik kitu keur tuanmu, begitu hiji mah ketingali. Hilang satu mah tidak akan kelihatan, ini banyak ini jumlahnya. Itu qala li sayyidika, lah katakan saja kalaupun dia menanyakan kemana kita hiji, itu katakan saja akalah hatimu, itu dimakan serigala Tuhan. Itu faqala al-abdu, berkata sang hamba itu, kalau saya jual ini sama Tuhan, Sayyidina Umar itu, aina Allah, di mana Allah? Wah, mendengar jawaban itu babaka Umar menangis. Nah, ini seorang gembala itu rupanya dia dengan segala kesederhanaannya, tapi dia sudah memiliki apa yang disebut namanya muraqabah. Babaka Umar itu waqada ada Sayyidir Ra'i, kemudian esok harinya Umar ini mengunjungi itu, siapa Tuhan kamu itu, siapa, di mana itu. Kemudian esok harinya ditunjukkan itu wa'ataqahu, kemudian si hamba itu dibeli oleh Sayyidina Umar, si budak itu, dan dimerdekakan. Oh, ini muraqabahnya. Umar itu mengetes aja. Ya. Umar itu ngetes aja. Disebut mengetes juga, iya, ngetes. Nah, tapi justru yang membuat
beliau sangat-sangat tersanjung itu karena tidak disangka gitu ya. Orang yang sesederhana itu ternyata batinnya jauh lebih kaya dari apa yang diperkirakan. Maka dia tidak pantas lagi untuk menjadi seorang budak. Akhirnya oleh Sayyidina Umar, maka sang Rahim ini dimerdekakan. Wallahu ta'ala. Masih ada waktu Ibu? Sedikit lagi ya. Wal muhasabah. Kalau tidak selesai, ya, to be continue insyaallah. Punten udah diingatkan Ibu lihat bidihilal. Wahia annahu lamma kana muslimu amilan. Ya, saya hanya membacakan saja ini bukan perkataan saya. Ini perkataan Syekh Jabir dalam Minhajul Muslim. Kalau saya tidak layak mengucapkan kata-kata itu ya. Jadi ini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita terdorong untuk mengamalkannya. Al-muhasabatu muhasabah. Wahia annahu lamma kana al-muslimu amilan. Muhasabah itu adalah tatkala seorang muslim dia telah berusaha, karena muslimu amilan, ya, beramal, mengamalkan dalam arti apa ya, menyadari bihadihil hayat, di dalam kehidupan ini laila nahara, baik pada waktu malam maupun siang, ala ma yas'adu. Jadi orang yang muhasabah itu Ibu, yang menjadi orientasinya beramalnya itu sudah tidak lagi dunia, tapi targetnya dia ingin mencari kebahagiaan ala ma yas'aduhu bidaril akhirah. Dia berharap mencari kebahagiaan di akhirat. Jangan salah Ibu, kalau orang mencari kebahagiaan akhirat, dunia pasti dapat. Dunia pasti dapat. Itu logikanya begitu. Barang siapa yang menanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi jangan harap orang yang menanam rumput, padi bisa tumbuh. Padi bisa tumbuh. Ya. Wa yu'ahhiluhu li karamatiha wa ridwanallah. Dan dia obsesinya adalah untuk mendapatkan kemuliaan dan keriduan Allah. Wa kanatid dunya, maka dunia dia posisikan hiya musimun amalihi. Jadi dunia itu adalah musim. Musim itu apa ya? Kalau dalam redaksi yang lain itu mazra'atul akhirah, tempat menanam. Dunia itu adalah kesempatan, musim, kesempatan ya untuk beramal. Karena alaihi ayyandura ilal faraid, maka seorang yang bermuhasabah itu, maka dia akan melihat bahwa ibadah-ibadah yang fardu, yang wajib itu baginya karena tritajiri ila simalihi. Seperti ia melihat dirinya itu sebagai seorang pedagang, ya, seorang pedagang yang melihat kepada modalnya. Maksudnya begini Ibu, bagi seorang yang bermuhasabah, dia akan belajar memposisikan dirinya sebagai ibarat seorang pedagang, di mana dipandang bahwa ibadah-ibadah yang fardu, Ibu, ibadah-ibadah yang fardu seperti sholat fardu, apalagi Bu, saum fardu, apalagi zakat fardu, ya, ibadah zakat itu akan dipandangnya sebagai modal pokok. Jadi ibadah-ibadah yang fardu itu akan dilihatnya sebagai apa Bu?
modal, sebagai modal. Iya, sebagai roksul mal, sebagai modal pokoknya, modal pokoknya. Wayan durok, dan dia akan melihat ilan nawafili, kepada ibadah-ibadah nafilah. Jadi ibadah-ibadah sunnah dalam bahasa fikih disebut namanya nawafil. Itu surat Al-Isra ayat berapa tuh? 82 atau 78. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dan dari sebahagian malam bertahajudlah kamu. Nafilatan sebagai ibadah tambah. Jadi ibu, kalau yang wajib ya, kalau yang wajib tadi itu al-faraid, al-faraidi, al-wajibati, al-faraidi. Hari karena faraid besok embus karena warisan wae. Faraid itu artinya ibadah-ibadah fardu. Faraid itu. Atuh dah eta ge pamit tajir teh cenah beunghar. Keluarga kayeuna tajir itu pedagang. Jadi dalam hubungan dengan muhasabah kita itu justru harus belajar memposisikan diri sebagai tajir, pedagang yang akan memandang ibadah-ibadah yang wajib ini sebagai modal pokok. Modal pokok. Nah, karena itu seorang pebisnis akan beruntung. Upami urang koyong untung gimana itu sumbernya? Dalam konteks muhasabah ibu, seseorang itu dianggap sudah punya bati, sudah punya untung kalau dia sudah mengamalkan apa yang disebut namanya nawafil, ibadah-ibadah tambahan, sunnah-sunnah, ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah tambahan. Nah, eta batik nama bu, batik nama. Nih ada sedikit. Wa furudiha. Nafilah wa sunaniha. Kemana itu aja. Paslon diakan ya. Jadi ibu, yang dianggap, yang diposisikan sebagai keuntungan intinya adalah ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah sunnah seperti ya
ibadah-ibadah tambahan. Sholat sunnah, saum sunnah, ya saum sunnah. Sudah dipilih lagi. Baik. Nah, kita lanjutkan dulu, Bu. Wa yandura ila nawafili nadrat tajiri ilal arbah al-zaidah. Itu keuntungan tambahan ala ra'sil mal, atas modal pokok. Wa yandura, dan dia akan melihat ilal ma'asi wa dunubi, kepada maksiat dan dosa, kal khosarati fitijarah. Nah, itu dilihatnya sebagai kerugian. Jadi saya ulangi, kalau modalnya ibadah fardu, batinnya untungnya ada pada ibadah-ibadah sunnah. Nah, kerugiannya apa? Nah, kerugiannya itu ketika dia melakukan perbuatan dosa atau maksiat, itulah kerugiannya. Ya, kal khasarati fi tijarah, itu dianggap sebagai kerugian di dalam perdagangannya. Nah, maka ini idealnya ibu muhasabah itu kita melakukannya harian. Ya, summa yakhluwa binafsihi sa'atan min akhiri kulli yaumin. Kemudian dia berusaha melakukan khalwat. Khalwat itu. Jadi sebelum tidur itu ya, ada khalwat balitungan. Sebahasa pami tukang dagang sok ngetan. Kalau sudah ditutup warungnya, tutup warungnya. Nah, lalu dia itu oh modal itu sabaraha. Oh sekian gitu. Berapa untungnya? Nah, itu kalau rugi berapa ruginya? Idealnya kita melakukan itu setiap hari. Kulla yaumin yuhasibu biha nafsahu. Dia melakukan muhasabah terhadap dirinya ala amali yaumihi, terhadap amal hariannya. Jika dia melihat kekurangan dari ibadah-ibadah fardu, ibadah fardu, maka dia berusaha ya, li ummiha wa rabbakhiha wa qama ila jabahi bilha, maka dia berusaha untuk segera melakukan penambalan ya, wa qama ila jabarihi bil hali, dan tidak dinanti-nanti. Kalau misalnya satu ketika kita terlambat sholat fardu, maka cara kita untuk muhasabahnya itu segera kita memperbaikinya saat itu juga. Fa in kana mimma yuqda qadahu, dan jika terbukti dari ibadah fardunya itu ada yang harus dikodok, ya harus dikodok, maka dia segera membayarnya, tidak dinanti-nanti. Wa in kana mimma la yaqda jabaruhu bil iksari min nawafil. Nah, kalaupun dia tidak mungkin untuk mengkodoknya, nah maka kompensasinya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Wa in ra'a naqsan fin nawafili, maka jika dia melihat kekurangan pada ibadah-ibadah nafilah, awada an-naqisa wajibah, maka dia segera untuk menambal kekurangan-kekurangan ibadah sunnah itu.
Wa in ra'a khasaratan birtikabil munhiji, dan jika dia melihat banyak kerugian karena dia telah banyak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang, istighfar, maka dia segera beristighfar. Wa nadama, dan dia menyesal. Wa anaba, dan bertaubat. Wa amala minal khairi, dan dia segera menggantinya dengan berbuat baik. Ma yarahu muslihan lima fasada, apa yang dia anggap baik untuk menambal sesuatu yang rusak. Hada huwal murad. Nah, inilah yang dimaksud paling tidak secara singkat yang dimaksud dengan muhasabatun nafsi, wa hiya ihda turuqi islahiha wa ta'dibiha wa tazkiyatiha wa tazkiyatiha. Ayatnya apa, Bu? Sedikit saja ayatnya yang sering kita baca, yaitu surat Al-Hasr ayat 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wal tanzur nafsun wa amrun bil muhasabah. Jadi perintah ayat tadi wal tanzur nafsun itu adalah perintah untuk muhasabah terhadap diri atas apa yang telah diperbuatnya, ya, supaya tidak terdampak akibatnya pada waktu yang akan datang. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tadi sudah. Jadi ada hubungan muhasabah itu, memang itu salah satu upaya untuk melengkapinya, yaitu dengan taubat, dengan taubat. Ya. Nah, inilah sekelumit tentang muhasabah. Jadi sama dengan introspeksi, evaluasi seperti itu ya? Ya, ya, betul Ibu. Jadi di situ ada ya, dan mengevaluasi ya, lebih baik lagi. betul. Balitungan sebenarnya, ya, evaluasi. Dan itu lebih objektif memang ketika kita mendahulukan muhasabah terhadap diri sendiri. Itu kata Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar berkata, hasibu anfusakum, hisablah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab oleh orang lain. Ya, kan tenan sadaacan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti yang terakhir yaitu tentang al-mujahadah. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, baik Ibu, silakan. Mau bertanya, Pak? Ya, Pak. Bagaimana caranya kita bisa di posisi tajalli, Pak? Tajalli. Iya. Ya. Tentu seseorang itu berada di posisi tajalli itu setelah dia berusaha melakukan riyadhah yang sungguh-sungguh, yaitu menyelesaikan 2 terminal tadi, melampaui 2 terminal tadi. Ya, jadi tidak mungkin Ibu ujug-ujug, tidak mungkin ujug-ujug. Ya. Ya. Bapak punya pengalaman tersebut? Saya terlalu naif untuk. Ya. Maksudnya Ya. bisa dibuktikan dengan 2 amalan tadi. Oh, iya. Kita di posisi tajalli. Saya mungkin bisa menceritakan beberapa testimoni ya. Iya. Itu terutama dari guru-guru kita lah yang saleh ya. Salah seorang guru kami itu memang seseorang yang diyakini muhsin, orang muhsin ya, orang muhsin. Satu ketika beliau suka menyempatkan waktu keliling, kebetulan di desa, keliling sawah.
sambil menyapa para petani itu, sambil ini bawa rokok gitu. Rokok untuk mengakrabkan, hingga sampailah beliau itu di satu rumah, didapatinya seorang ibu. Si ibu itu berusaha menampakkan dirinya secara wajar, artinya tidak memperlihatkan bahwa dia sedang punya masalah. Itu padahal ternyata suaminya sedang sakit. Ternyata. Tapi ini guru kami ini peka sekali. Beliau tidak tahu bahwa suaminya sedang sakit, dan si ibu itu berusaha menyembunyikan keadaannya. Nah, kemudian beliau mengeluarkan uang. Tahun berapa ya itu? Tahun awal 90-an, udah lama sekali. Itu beliau ngasih uang. Gitu. Aduh, kamu naon cenah agung teuing ajengan. Dah terus canak cenah, sok canak. Nanti suatu saat itu peryogi kasih uang 50.000 itu. Ternyata esok harinya betul suaminya itu harus masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit 3 hari, dan biayanya persis sama sesuai dengan apa yang diberikan. Bisa seperti itu ya. Jadi, dan yang anehnya lagi beliau itu nggak tahu dari mana gitu, selalu terkesan itu punya banyak uang. Itu Masya Allah itu. Nah itu kisah orang-orang soleh, kisah orang soleh. Ya, ya mudah-mudahan kita terwarisi diri yang baik. Rabbana innana sami'na min nabiyyin yunadil iman an rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana wa tawaffana ma'al abrar.